Baik, kewajiban kita yang pertama adalah berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah senjata. Maka kita gunakan senjata itu dengan sebaik-baiknya. Berdoa kepada Allah, bermunajat, bermohon agar Allah segera menurunkan kebenaran kepada Palestina, sebagaimana Allah menjanjikan kebenaran itu. Hanya saja sebelum kita berdoa, maka ada satu hal yang harus kita lakukan, karena ini menjadi penghalang bahwa kita diterima oleh Allah. Apa itu? Taubat dari dosa. Bertaubat dari dosa. Dan kita mulai dari diri kita sendiri. Bahkan beliau katakan, wa ana awwalukum, dan saya yang lebih dulu daripada kalian bertaubat kepada Allah, meski kita berdosa. Karena para ulama mengatakan, ma nazalat musibatun illa bidzanbin wa ma rufi'at illa bitaubatin. Musibah itu tidak akan menimpa satu kaum kecuali karena dosa yang mereka lakukan, dan tidak akan pernah diangkat lagi kecuali setelah mereka bertaubat. Maka kita semua sebagai umat Islam satu kesatuan, tidak dipisah-pisahkan, sehingga barangkali gara-gara dosa kita musibah Allah turunkan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Dan karena itu himbauan beliau adalah mari sering-sering bertaubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan doa itu insyaallah Allah bantu dan Allah menangkan Palestina. Seluruh hadirin AHP ampun ini kedua, ini senjata muslim kedua. السلاح الثاني للمسلمين استخدام الإعلام للفيسبوك، للواتساب، تويتر، انستغرام، محطات الليل، البرامج الأخرى كلها. لماذا؟ لنصرة إخواننا. الحرب ليست فقط على الأرض، إنما أيضا على الإعلام. بفضل الله عز وجل يخرج الكثير من غير المسلمين في مظاهرات بإذن الله عز وجل، ثم بالإعلام ووضع النظر أمريكا الذين كانوا يقولون عن المسلمين والملتحين الآن هم ينصرون الإرهابيين الذين كانوا يقولون عنهم الإرهاب، حتى يخرجوا يشاركوا هذه المظاهرات بعض اليوم، بل وبسبب الحرب أيضا. لكن من الإعلام سبب أيضا يدخل كثير من الإسلام كل يوم. يجب علينا أن ننصرهم، لا نحزن ولا أي شيء. Kewajiban kita yang kedua adalah senjata, mengaktifkan senjata kita, yakni media sosial. Semua kita makanya ditanya tadi, apakah semua punya handphone? Pasti semua punya handphone. Anak kecil saja sudah punya handphone, apalagi kita yang dewasa. Handphone seakan menjadi keutuhan kita saat ini. Nah, jangan sia-siakan handphone kita. Di handphone kita ada berapa media sosial? Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada yang macam-macam. Semua media sosial ini kita aktifkan untuk apa? Untuk men-share berita tentang Palestina sebanyak-banyaknya. Foto-foto, video-video, info-info tentang Palestina, ayo sebarkan. Sadarkan diri kita untuk men-share kembali. Beberapa bulan lalu setelah pecah perang tanggal 7 Oktober antara Palestina dengan Israel, hampir semua men-share setiap hari. Tapi sekarang di mana itu postingan-postingan ini? Putus semuanya, berhenti semuanya. Ya, terhenti karena dinamika politik beberapa bulan kemarin. Ayo, oleh karena itu beliau menghimbau lagi, ayo share lagi. Ya, Bapak Ibu, peran media sosial itu sangat penting dan luar biasa pengaruhnya. Kita bisa mengetahui jumlah korban di sana, apa yang sedang terjadi, bagaimana keadaan mereka dan seterusnya. Itu dari media sosial. Bahkan dengan media sosial bisa menggerakkan
seluruh rakyat, seluruh warga penduduk di negara-negara besar seperti Amerika, seperti Inggris, seperti Eropa, ya, dan seterusnya. Mereka keluar, turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa, padahal mereka bukan muslim, mereka adalah non-muslim. Untuk apa? Untuk menyatakan sikap mendukung Palestina dan menutup agresi militer. Artinya hadirin sekalian, media sosial sudah berhasil menggerakkan bukan hanya muslim saja, tapi juga non-muslim, meletakkan perhatiannya, memberikan kepeduliannya terhadap Palestina. Bapak Ibu sekalian, bahkan lebih dari itu, dulu orang Islam itu dituduh oleh Eropa, Amerika, ya, itu sebagai teroris. Ya, asal ada orang muslim saja teroris. Apalagi kalau melihat yang berjenggot itu teroris. Tapi setelah mereka mempelajari karakter orang Palestina, orang-orang Islam yang menjadi korban dari kebiadaban penjajah Zionis Israel, kehilangan anggota keluarganya, nyawa melayang, darah mengalir, rumah hancur, masjid tidak ada lagi tempat bernaung, tapi mereka tetap tabah, sabar, bertahan di atas keimanan dan ketaatan sehingga menang untuk dikaji. Ternyata yang membuat mereka kokoh bertahan adalah Islam. Yang membuat mereka bertahan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu mereka tak tertarik untuk masuk Islam. Hampir setiap hari ya 10 bahkan sampai ratusan orang di markas atau di Islamic Center yang ada di Perancis, orang bersyahadat menyatakan keislamannya. Karena apa? Karena media sosial. Jangan sia-siakan media sosial, Bapak Ibu sekalian. السلاح الثالث هو نوعان، وهذه كلها أفكار من طول الحد الأدنى من استطاع زيادة اليقين. السلاح الثالث نوعان: الاقتصاد، منع وعطاء، والمنع هو المقاطعة، والمقاطعة واجب شرعي بفتوى العلماء، ومطلوب ضروري في هذا الزمان. لماذا؟ علماء الحمد لله عندنا فتوى من مجلس علماء اندونيسيا، علماء المسلمين، علماء فلسطين، حرام الشراء من الشركات التي اصحابها يهود واسرائيل، اسرائيل او اليهود، او التي تدعم اسرائيل واليهود. فهذا حرام، وبناء على هذه الفتوى. طبعا لماذا حرام ايضا؟ لان هذه الدوله دوله ضعيفه، دوله اسرائيل، وتعتمد بشكل كبير على التبرعات. كثير من الشركات ترسل تبرعاتها مدفوعه، تكسب كل سنه 50 مليون دولار، دولار 70 مليون دولار الى بلد كبير، مجدي 250 مليون دولار. هذه بعض الشركات، كثير من الشركات المسلمه كثير. نحن يجب على الاعلام نفعل هكذا، نحن نطعم اعداء الله واعداء الاسلام. ولذلك العلماء يقولوا حرام الشرع هذا، لان هذا الحاصل والربح من هذه الشركات يذهب جزء كبير منه يذهب الى دعم اسرائيل. وبناء على هذا من يعرف ويستمر متعمدا في الشراء من هذه المنتجات فهو الذي يشارك مع اليهود في التطور الجديد. Ini poin yang terakhir, yang ketiga, terakhir tapi dibagi menjadi dua. Kita berjuang bersama Palestina bukan dari fisik, bukan dari tenaga, karena kita dibatasi dengan wilayah teritorial Indonesia dengan Palestina begitu jauh. Maka kita tidak boleh atau tidak bisa datang ke sana. Tapi kita bisa menjadi bagian dari gerakan jihad dan perjuangan Palestina cukup dengan ekonomi. Ini senjata kita, ekonomi. Bagaimana jihad ekonomi? Yang pertama adalah boykot. Ayo, kita semua komitmen untuk tetap berada dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, haram membeli produk-produk Yahudi atau produk-produk yang keuntungannya membantu agresi militer Yahudi dalam membantai dan membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu sekalian, sebelum Majelis Ulama Indonesia jauh sebelumnya sudah mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Muslimin Internasional dan juga Majelis Ulama Palestina. Tapi beliau berterima kasih khusus secara khusus untuk pemerintah Indonesia yang telah
McD. McD ada di Gorontalo? Ada. Ya, bukan cuma yang tidak pakai jilbab makan di sini, pakai jilbab pun makan di sini, pakai jenggot pun makan di sini. Bapak Ibu, ini McD supaya tahu 1 tahun 12 bulan donasi mereka untuk militer Yahudi, yang untuk agresi militer Zionis Israel itu 250 juta dolar kali rupiah berapa? 250 juta, bukan ribu dolar, juta dolar dalam 1 tahun. Tapi alhamdulillah masuk bulan ke-6 semenjak pecah perang dan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini secara akumulasi bukan cuma di Indonesia yang memboikot, seluruh dunia memboikot McD. Kerugiannya tidak sampai 6 bulan sudah lebih dari 700 juta dolar. Ya, yang orang infakkan berapa? 250 juta dolar. Tidak sampai 1 tahun, hanya 6 bulan orang rugi 700 juta dolar. Alhamdulillah dari boikot kita. Walaupun harus diingatkan lagi, semua ini kan ini kesadaran boikot. Ya, dari hal yang sederhana saja. Aqua macam tidak merasa salah sama sekali orang begitu Aqua. Padahal orang tahu kemana keuntungannya untuk Israel. Sekarang sudah menjelang Idul Fitri. Ini di luar terjemahan yang boleh sampaikan Bapak Ibu. Ini dari saya. Sekedar saya sisipkan karena kebetulan beliau menyinggung masalah ini. Setiap menjelang Idul Fitri, minuman yang paling banyak di kanan jalan itu apa? Coca-Cola yang disebutkan tadi. Ada Sprite-nya, ada Fanta-nya. Ya, Bapak Ibu, ini minuman yang saya kira orang sepakat tidak terlalu sehat. Tidak macam teh kopi yang orang bikin sehari itu. Karena pengawetnya luar biasa, warnanya luar biasa. Kita menyuguhkan itu untuk tamu Idul Fitri. Ya, sama dengan menyuguhkan minuman yang berbahaya. Oke, satu. Yang kedua, kita membelanjakan uang yang Allah titipkan untuk keuntungan mereka dan diberikan kepada Yahudi untuk membunuh saudara kita di Palestina. Dan karena itu beliau sampaikan tadi, siapa yang sudah tahu hukum, ada fatwa hukum haram membeli produk Yahudi atau produk-produk yang berafiliasi menyokong bantuan kepada Yahudi, maka dia tidak ada lagi bedanya dengan Yahudi, dan dia sama dengan Yahudi membantai saudara Muslim yang ada di Palestina. Ini keras Bapak Ibu sekalian. Beliau yang menyampaikan, saya yang mana jawab. Hati-hati, karena itu hati-hati. Yang terakhir ekonomi, الاقتصاد لكن بيت، وهي تبرعات بالعطاء الناس. هذا واجب على كل مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسلمون في زمنه ليس كلهم يستطيع الخروج في سبيل الله للقتال والجهاد في سبيله، فالذي يستطيع الخروج الحمد لله، والذي لا يستطيع الخروج لديه واجب اكبر، هو يستعد لماذا؟ لنصرة أخيه. حتى النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهن يخرجن لمرض الضغط أو لإعداد الطعام ودعم الجيش الطعام. حتى النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألته ميمونة رضي الله عنه في الحديث الطويل قالت له يا رسول الله بس أقصى عليه، يعني ماذا أفعل إذا لم أستطع أن أذهب؟ لأن الرسول قال اذهبي وصلي هناك. فقال لها الرسول
poin kedua dari ekonomi setelah tadi boykot adalah berdonasi. Dan ini sudah sebetulnya kalau masalah donasi ini sudah tidak perlu diingatkan. Kita ini adalah orang yang paling rajin berdonasi. Dan alhamdulillah melalui takmir sudah diingatkan dari sejak beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu untuk menyiapkan donasi terbaik untuk Palestina. Bapak Ibu, di zaman hari itu kan masih musim perang. Setiap kali mau keluar berangkat perang, tidak semua sahabat bisa ikut. Ada yang punya kekuatan kesehatan fisik berangkat, tapi ada yang lemah, mungkin sakit atau fisiknya tidak kuat melawan musuh, sehingga dia duduk di Madinah tidak berangkat. Tapi apakah sekedar mendoakan sudah terima kasih, mudah-mudahan selamat ya, mudah-mudahan menang? Tidak. Tetap Rasul memberikan kewajiban kepada mereka. Untuk apa? Kalau punya uang, punya kelebihan, berikan bekal untuk saudaramu yang akan berangkat, dan tinggalkan sesuatu kepada keluarga yang dia tinggalkan untuk memenuhi kebutuhannya selama suaminya berangkat di medan perang. Dengan begitu, walaupun dia duduk di rumah, walaupun dia tidur-tiduran di atas kasur, yang penting sudah memberikan bekal kepada yang berjuang dan memberikan bekal kepada keluarga yang ditinggalkan, dia sudah mendapatkan pahala jihad yang sama. Poinnya apa? Orang ini tinggal jauh sekali, ribuan kilometer dari Palestina. Saya yakin semua kita ingin mendapatkan pahala jihad, betul? Bagaimana caranya? Tidak perlu berangkat ke sana, cukup dari sini. Apa yang kita lakukan? Kirimkan donasi, kirimkan infak. Satu ketika dalam sebuah riwayat diceritakan Maimunah, salah satu istri Nabi, dan dia bilang sama Rasul, wahai Rasul, coba berikan kami pendapat tentang Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Rasul jawab, Al-Qur'an Mahsyar wal Mahsyar. Baitul Maqdis yang ada di Palestina itu adalah nanti di hari kiamat akan menjadi lokasi kita dikumpulkan di padang mahsyar. Buminya bumi baru, langit dan baru, tapi lokasinya di atas lokasi Masjid Al-Aqsa. Oke. Terus datang ke sana, sholat di sana. Karena satu kali sholat di Masjid Al-Aqsa sama dengan 1000 kali sholat di selain Masjid Al-Aqsa. Bapak Ibu, kalau sholat di Masjid An-Nur, 1 kali sholat di sini hanya bisa ditandingi oleh 1 kali sholat di Masjid Al-Aqsa. Oke. Maimunah tanya, bagaimana kalau saya tidak mampu? Jaraknya jauh, 1 bulan perjalanan darat dari Madinah ke Palestina. Jarak yang jauh, saya wanita yang lemah, tidak bisa datang ke sana. Apa yang pasti bisa saya lakukan? Apakah Rasul bilang sudah boleh Bapak doa, duduk, tidak usah bikin apa-apa? Rasul masih memotivasi. Kalau kamu tidak bisa datang ke sana, maka kirimkan minyak tanah mungkin, karena belum ada listrik dulu ya. Kalau ada listrik mungkin Rasul bilang kirimkan koken ya. Cuma karena belum ada listrik, maka Rasul bilang kirimkan minyak. Dengan minyak itu Masjid Al-Aqsa tetap menyala lampu-lampunya. Intinya apa? Rasul tetap melanjutkan meskipun hanya sedikit yang diberikan, asalkan ada kontribusi, asalkan ada partisipasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasul sebagai penutup hadis beliau tadi mengatakan, man khalafa fi ahlihi, man khalafa qaziyan fi ahlihi faqad ghaza. Siapa yang sudah membantu saudaranya yang sedang berjihad di jalan Allah, maka dia sudah mendapatkan pahala jihad yang sama. Untuk itu, Bapak Ibu, ini ada tim donasi, ada kotak amal Palestina yang siap menjemput infak terbaik Bapak Ibu sekalian dalam hal ini. Apalagi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan dan pahala. Siapa yang berinfak di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan, bukan hanya 100, bukan hanya betul, tapi 700 kali lipat. Bapak Ibu, silakan berikan donasi terbaik, tapi saya yakin tidak semua orang datang ke Amali Kawadoi, betul? Oleh karena itu, lembaga internasional Ahlul Khair memberikan fasilitas yang lebih mudah. Sekarang ada barcode, jadi biar tak isi di ATM jauh-jauh DP Doi, cuma mau pergi buka spanduk sana supaya transfer. Oke, apalagi sekarang semuanya handphone pakai kris itu. Silakan datang ke depan spanduk kecil sana, lalu scan barcode-nya, kemudian
kemudian bertransfer. Ini langsung ke kantor pusatnya, karena ini internasional. Ada, kalau tidak salah kantornya di Turki. Jadi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia menyalurkan lewat sini. Ada satu pintu kita menyalurannya, ya, supaya tak kumpul banyak sehingga bisa dirasakan oleh Palestina. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan ada juga namanya kartu niat baik. Bapak Ibu punya opsi banyak, bisa memilih angka yang Bapak Ibu sanggup. Misalnya Bapak Ibu 1 juta, 2 juta, 3 juta, cuma tidak dibayar cash, melainkan dibayar cicil. Bulan ini 100, bulan depan 50, bulan depannya 200, lebih ringan. Kenapa Ustaz mesti pakai cicil begitu? Ya, karena Palestina itu manusia, ya, rakyat Palestina itu manusia sama itu orang, satu hari 3 kali makan, ya. Kecuali kalau orang robot 1 kali kasih makan, semua yang mesti sudah kasih. Karena orang itu manusia sama itu langsung makan juga setiap hari. Walaupun sekarang ada yang makan rumput, Bapak Ibu, ya, karena memang belum sampai 4 bulan, karena begitu susahnya komposit masuk, tidak ada yang terpaksa makan rumput, terus pakai garam, kemudian siram dengan lemon, ya, siap. Karena kita sahur membayangkan wajah mereka sedang apa? Mereka sedang